الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan taufik kepada kita yang mengkaji dari kitab Al-Kabair, yakni tentang dosa-dosa besar yang kita pelajari bahasan ini agar kita semua bisa menjauhi dari dosa-dosa besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan fadilahnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Dengan semata kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, niscaya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kalian yang lain. Dihapuskan dosa-dosa kecil yang lainnya dengan semata menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Wa nudkhilkum mudkhalan kariman, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke tempat kembali yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita memasuki bahasan dosa besar yang ke-14, yakni tentang syurbul khamri wa in lam yuskir. Bab yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, di antara dosa-dosa besar adalah minum khamr. Minum khamr, minuman yang memabukkan walaupun minumnya tidak sampai kadar mabuk. Walaupun minumnya tidak sampai kadar mabuk, akan tetapi selama itu khamr, maka itu terhitung sebagai dosa besar. Yang kemudian Imam Zahabi bawakan di antara dalilnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Mereka bertanya tentang khamr dan juga judi. Maka jawablah wahai Muhammad, pada keduanya terdapat dosa besar. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaat-manfaatnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosa keduanya pada khamr dan judi itu lebih banyak daripada manfaatnya. Lebih banyak daripada manfaatnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi dan juga tiang-tiang untuk mengundi, itu semua adalah perbuatan yang kotor dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum, maka jauhilah semua itu, semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut, agar kalian semua beruntung. Khamr di awal Islam dia tidak langsung diharamkan. Tahapan pengharaman khamr itu 3 lapis. 3 kali terjadi nasikh mansukh. 3 kali terjadi nasikh mansukh. Bangsa Arab aslinya bangsa yang sangat suka mabuk, sangat suka khamr. Mereka dahulu, bangsa Arab itu ada sebagian akhlak mereka bagus. Di antara mereka itu dermawan. Bangsa Arab itu terkenal dengan sifat dermawannya. Bahkan syair-syair mereka itu sangat memuji kedermawanan. Di antara juga bangsa Arab itu pemberani. Mereka itu bangsa yang pemberani. Bahkan kaum yang lemah atau suku yang lemah itu tidak segan dia berperang dengan kaum yang kuat, suku yang kuat, walaupun sudah jelas kalah dari segi kekuatan, sifat-sifat lain. Di sisi lain, mereka juga punya banyak akhlak buruk. Akhlak buruknya banyak. Di antaranya suka membunuh bayi perempuan. Kalau orang Arab itu punya bayi perempuan, tidak suka mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan ditanya atas dosa besar apa, mereka dibunuh. Dan juga akhlak-akhlak buruk lainnya. Di antara akhlak buruknya, orang Arab itu suka mabuk. Maka Islam melarang khamr itu bertahap.
Melarang khamr bertahap, 3 kali nasikh mansukh. Ayat yang pertama khamr itu ayat An-Nahl. Ayat An-Nahl, surat An-Nahl, Allah hanya isyarat bahwa khamr bukan rezeki baik. Khamr itu bukan rezeki yang baik. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasan. Ya, dari buah kurma dan anggur kalian jadikan mabuk dan rezeki baik. Allah pisahkan antara rezeki baik dengan mabuk. Mafhumnya apa? Yang untuk mabuk alias khamr itu bukan rezeki yang baik. Ya, itu bukan rezeki yang baik. Nah, ini baru secara isyarat saja. Ya, itu ayat pertama tentang khamr. Yang kedua, sudah ada syariat salat, masih periode Mekah. Ya, masih periode Mekah, sudah ada syariat salat, maka Allah larang mabuk kalau dekat waktu sholat. Allah melarang mabuk kalau sudah dekat waktu sholat. Ya, ayat An-Nisa. Kemudian yang kedua itu ayat An-Nisa. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati salat sedangkan kalian mabuk, ya, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ketika turun ayat An-Nisa, sudah tidak bisa lagi mabuk di waktu sholat yang sempit. Maghrib Isya nggak bisa tuh. Maghrib Isya mabuk nggak bisa. Asar ke Maghrib juga waktunya tipis tuh. Ya, belum sadar tuh antara asar dengan Maghrib. Maka terbatas waktu mabuknya pada Isya. Pada Isya ke subuh panjang tuh. Pada subuh ke zuhur panjang tuh. Maka waktu mabuknya dipersempit ketika turun ayat An-Nisa. Ya, nasikh mansukh yang pertama. Terjadi lagi nasikh mansukh yang kedua ayat Al-Baqarah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Bertanya tentang khamr dan judi. Ya, katakan pada keduanya terdapat dosa besar. Ada juga manafi'u linnas, manfaat-manfaat. Ya, sebagian orang mungkin dia cari rezekinya dari sisi khamr atau dari sisi yang Allah haramkan, sehingga kadang sebagian hujah orang yang dilarang atau usaha buruknya dilarang, maka dikatakan ini memutus rezeki orang, ini memutus rezeki orang atau memutus kerjaan orang. Ya, seperti sebagian daerah lokalisasi kalau ditutup, ini nanti orang banyak gak bisa kerja. Ya, atau yang model-model seperti itu perkataannya. Ya, Allah mengakui di situ ada sebagian manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Islam ini juga sekaligus dalil bahwa Islam memperhatikan maslahat mudarat, manfaat mudarat. Hampir-hampir tidak ada sesuatu atau bagian yang dia manfaat murni. Tidak ada sesuatu yang dia manfaat murni, manfaat semua, tidak ada mudaratnya sama sekali. Demikian pula hampir-hampir tidak ada yang dia mudarat murni, tidak ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang dia mudarat murni, tidak ada manfaatnya. Hatta iblis mudarat tidak? Banyak mudarat dia, tapi ada manfaatnya iblis. Dia ada manfaatun li ghairihi, manfaat dari sisi lain. Iblis menggoda manusia sehingga di situ terpecah, ada manusia beriman, manusia kufur. Terlihat perbedaan fadilah antara orang yang beriman dengan orang yang kufur mengikuti jalan iblis. Dia ada hikmah di sisi lain. Hatta iblis la'natullahi alaihi. Ya, maka Islam memperhatikan, lihat mana yang dominan. Yang dia dominan manfaat, maka dia diperbolehkan. Apakah mubah, bahkan dia bisa jadi sunnah.
dari wasilah-wasilah duniawi ketika dia manfaatnya dominan. Ketika mudaratnya dominan maka terlarang. Ketika mudaratnya dominan maka terlarang. Bisa terlarang sampai sisi haram, bisa terlarangnya tidak terlalu tegas, yakni hanya sampai makruh saja, ya, hanya sampai makruh saja. Ini penting sekali. Ini sudah isyarat kalau dalam ilmu Islam namanya ilmu maqasid syariah, ilmu mempelajari maksud tujuan syariah, terutama dalam menghukumi hal-hal yang biasanya itu tidak ada dalil spesifik. Maka pertimbangannya dari sisi maslahat mudarat, manfaat mudaratnya. Pertimbangannya dari sisi itu, ya. Ayat yang terakhir, ayat Al-Maidah itu turun tentang khamar, ya. Yang kemudian Imam Zahabi beliau bawakan di antara dalilnya dari hadis-hadis. Wa thabata 'an Ibnu Abbas qala lamma nazala tahrimul khamri masya as-sahabatu ba'duhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamru wa ju'ilat 'idlan lisyirki. Wa dhahaba Abdullah bin Umar ila anna al-khamra akbarul kabair. Ya, bahwa ketika turun khamr maka sebagian sahabat saling keliling kepada yang lain, yakni memberitahukan bahwa khamr sudah diharamkan. Khamr sudah diharamkan. Bahkan sebagian dalil khamr itu disetarakan dan juga disejajarkan, dihubungkan dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Ya, maka sebagian riwayat yang lebih detail, yakni hadis Abu Talha dan Anas bin Malik, ya, itu dia ayah tirinya Abu Talha, ya. Maka ketika itu Anas menuangkan khamr ke majelisnya para sahabat, ya, sedang duduk-duduk dituang khamr. Datang sahabat yang memberitahukan sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Innal khamra qad hurrimat, sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Maka seketika itu pula para sahabat menuangkan, yakni menumpahkan khamr-khamr yang mereka miliki. Itu awal diharamkannya khamr. Wa dhahaba Abdullah bin Umar ila anna al-khamra akbarul kabair. Pendapat Abdullah bin Umar bahwa khamr itu diantara dosa yang paling besar. Ini jelas tentu saja maksudnya di bawah syirik, ya, di bawah kesyirikan, ya. Wa hiya bila raib ummul khaba'ith wa qad tu'ina syaribuha fi ghairi hadithin. Dan jelas khamr itu dia induk dari keburukan, ya, dan yang meminumnya maka dia terlaknat di banyak hadis. Bahkan induk, kenapa khamr itu dia dijuluki induk dari keburukan? Ada riwayat, tapi Allah alam riwayatnya kiranya memang Israiliyat, ya, bahwa kisah Harut dan Marut khilaf panjang para ulama di tafsir, apakah dia aslinya malaikat kemudian jadi manusia, atau dia manusia yang akan jadi malaikat. Yang kata Imam Ibnu Katsir bahwa itu riwayatnya Israiliyat. Walaysa lana illa zahirul Quran. Hal yang pasti bagi kita cukup zahir Quran saja. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ini zahirnya malaikat, apakah sebelumnya manusia diangkat jadi malaikat atau malaikat kemudian diubah jadi manusia, Allah, ya, tentang hakikat aslinya. Harut dan Marut, jadi kisah sebagian riwayatnya dia diuji di bumi, ya, kemudian diberi pilihan 3 dosa. 1. Membunuh, 2. Berzina, 3. Minum khamr. Ya, 3. Minum khamr. Ya, ketika ditawarkan membunuh, wah, takut, itu kan menumpahkan darah. Ya, ketika disodorkan berzina, tidak mau juga, itu kan merusak kehormatan. Ketika ditawarkan minum khamr, minum khamr kan cuma minuman, ya, maka diminumlah oleh riwayat itu, yakni Harut dan Marut. Ketika minum khamr akhirnya membunuh dan berzina, ya. Ketika minum khamr akhirnya membunuh dan berzina, Allah kemudian
sebagian riwayat menjelaskan ya, akhirnya karena itu mereka diubah jadi manusia biasa ya. Awalnya dari minum khamar ya, awalnya dari minum khamar. Yang minum khamar ini dia ada hukum hadnya di dunia. Man syaribal khamra fajliduhu fa in 'ada fajliduhu fa in syaribaha fajliduhu fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluhu. Barang siapa minum khamar mabuk kali pertama cambuk ya, kali pertama cambuk, kali kedua cambuk, kali ketiga cambuk lagi, mabuk yang keempat wallahu alam zahir hadisnya sahih ya, kali yang keempat maka hukum mati dia, hukum mati dia. Pernah dengar cerita atau kabar ada orang mabuk dihukum mati? Pernah dengar tidak? Sejarah Islam atau di kitab-kitab fikih orang yang mabuk minum khamar dihukum mati, pernah dengar? Pernah dengar tidak? Belum pernah. Ini kata para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi dan juga Imam Rajab Al-Hambali, ini hadisnya sahih lakinnahu ghairu ma'mul. Ada hadis yang zahirnya sahih dia secara sanad sahih, tapi isinya terutama yang bagian keempat dihukum mati itu tidak diamalkan. Sepakat para ulama dari sisi amalan hukum hudud baik era Khulafaur Rasyidin maupun setelahnya tidak ada orang mabuk dihukum mati. Tidak ada orang mabuk dihukum mati. Ini tidak sampai hukuman mati. Ya, ini yang dikatakan para ulama dia hadisnya sahih lakinnahu ghairu ma'mul. Hadisnya sahih tapi dia tidak diamalkan bagian isinya, terutama tadi yang tingkatan sampai hukum mati. Ya. Dan juga ya ancaman bagi orang yang minum khamar ya, ketika dia di akhirat dari hadis Jabir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'alallahi 'ahdan liman yashraba al-muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatul khabal? Qala 'irqu ahli an-nar atau qala 'usaratu ahli an-nar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Allah sudah mewajibkan atas dirinya barang siapa yang dia minum khamar nanti di akhirat dia diberi minum dari timatul khabal. Para sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal wahai Rasulullah? Maka dijawab dia adalah ya keringat atau cairan-cairannya para penghuni neraka. Ya, cairannya, darahnya, nanahnya, ya, kotorannya para penghuni neraka, itu dia minum itu. Ya, orang yang dia biasa minum khamar maka itulah minumannya dan juga siksaannya ya ketika dia di akhirat kelak. Ya, maka jelas ini ketika suatu dosa sudah ada ancamannya hukum hudud di dunia, kemudian juga ada ancaman azab di akhirat, maka jelas itu merupakan dosa besar. Ya, jelas itu merupakan dosa besar. Ya. Bahkan kalau peminum khamar dia ahli surga, anggaplah dia punya kebaikan yang lain, maka dia tetap terancam. Man syaribal khamra fid dunya hurimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar akhirat. Di surga ada khamar. Ya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Di surga ada 4 macam sungai. Di antaranya sungai dari khamar yang lezat bagi orang meminumnya, tidak membuat mabuk, tidak membuat pusing. Orang yang anggaplah dia baik tapi dia minum khamar, di surga dia tidak minum khamar surga. Ya, di surga dia tidak meminum khamar surga. Ya. Maka ini diantara ancaman bagi peminum khamar. Ada bagian masalah tidak ada di Al-Kabair Imam Adz-Dzahabi tapi disebutkan oleh para fuqaha. Khamar yang terlarang apakah khamar secara umum atau khamar khusus saja? Khamar dari anggur dan kurma. Paham ini? Ya,
apakah khamar yang terlarang minuman memabukkan secara umum atau khamar yang khusus dari anggur dan kurma? Maka ini khilaf para ulama, tapi khilaf yang dhaif. Jumhur ulama mengatakan khamar yang haram secara umum dari apapun itu, mau dari beras, mau dari anggur, mau dari kurma, dari gandum, dari jagung, apapun bahannya, kalau khamar memabukkan haram. Paham ya? Ini jumhur ulama. Pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan sebagian ulama Kufah, khamar yang haram yang hanya bahan anggur dan kurma saja. Khamar yang mutlak haram, sedikit haram, hanya yang bahan anggur dan kurma saja. Yang selainnya bagaimana? Kalau selain kurma dan anggur, kalau minumnya sedikit boleh, minumnya 2 teguk boleh, minumnya 3 teguk boleh. Kalau tingkat mabuk, orang kalau minum sebotol mabuk, nggak boleh kalau sebotol. Udah teguk boleh. Itu qaul sebagian ulama ahli Kufah, tapi ini tadi dia qaul yang sangat lemah ya, qaul yang sangat dhaif ya, yang dia berpegang dengan usul fiqh namanya ya, usul fiqh yang hanya berpegang dengan zahir Quran. Zahir Quran mana? Zahir Quran ayat An-Nahl yang saya sebutkan tadi. Wa min thamaratin nakhil wal a'nabi. Allah hanya sebut buah anggur dan buah kurma saja, tidak sebut bahan lain. Mafhumnya itu yang haram mutlak kata mereka. Tapi ini dilemahkan, dibantah oleh para ulama yang lain. Di antara yang keras dalam membantahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sampai mengarang kitab Al-Ashribah. Al-Ashribah itu bukan bahasan minuman secara umum, itu bantahan kepada qaul ulama Kufah tadi. Itu isinya puluhan hadis tentang haramnya khamr secara mutlak, secara umum. Yang di antara hadis sahihain, kullu muskirin khamrun. Ya, semua yang memabukkan maka itu khamr. Wa kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan maka itu haram. Ya. Kemudian ya, dosa besar yang lainnya, dosa besar yang ke-15 adalah sifat sombong. Ya, sifat sombong, sifat berbangga diri dan juga ujub. Ya, dan juga ujub. Yang kemudian Imam Zahabi bawakan di antara dalilnya ya potongan kisah Nabi Musa dalam surat Ghafir, wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Berkata Nabi Musa alaihissalam bahwa aku berlindung dengan Rabbku dan Rabbmu min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang sombong. Ya, setiap orang yang sombong yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata Imam At-Tabari, innallaha la yuhibbul mustakbirina 'alaihi an yuwahhidu wa yakhilu ma dunahu minal aliha wal andad. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mencintai orang-orang yang dia sombong. Ya, dia sombong dari mentauhidkan Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat sombong. Yang Nabi SAW jelaskan di antara larangan kesombongan, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang dia di hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Ada sebesar biji sawi kesombongan, tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga, kira-kira masuk mana? Masuk mana? Terancam masuk neraka. Kalau yang sombong ini muslim, kira-kira masuk mana? Ini zohirnya kalau muslim dia sombong, dia masuk neraka. Bahkan ini bunyi dalilnya, zohirnya seakan dia terancam kekal dengan neraka. Oleh karena itu para ulama khilaf dalam penafsirannya, bagaimana ini nanti kalau ada muslim yang dia sombong. Maka kata Imam Nawawi, yang zahirnya ada beberapa pendapat.
annahu la yadkhul jannah duna mujazatin injazahu, bahwa si muslim ini dia tidak akan masuk surga kecuali dia harus dibalas dulu dengan kesombongannya. Ya, harus ada balasan dulu tentang kesombongannya tersebut. Qaul yang kedua mirip dengan itu, tapi dia kaitannya lebih kepada masyiatullah. Ya, hada jazaohu law jazahu wa qad takarrama bi an la yujaziyahu bal la budda an yadkhula kullu wahidin al jannah imma awwalan imma thaniyan ba'da ta'dzib. Yani dia tidak akan masuk surga, akan masuk neraka seandainya Allah berkehendak untuk menyiksanya. Seandainya Allah berkehendak untuk menyiksanya, maka dia bisa tersiksa dulu di neraka. Tapi kalau Allah menghendaki mengampuninya, maka dia bisa diampuni. Yani tafsiran yang dia kaitannya dengan masyiatullah. Penafsiran yang ketiga, Allah saya lebih condong yang ini, bahwa dia la yadkhulul jannah awwala wahlatin ma'al muttaqin. Dia tidak akan masuk surga kali pertama bersama orang-orang yang bertakwa langsung masuk surga. Dia tidak akan masuk surga kali pertama bersama orang-orang yang bertakwa langsung masuk surga Allah, alias dia harus nyemplung dahulu ke neraka. Ya, dia harus nyemplung dahulu ke neraka. Ini diantara penafsiran ya, dalil-dalil kalau ada muslim keterangannya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya. Dan juga ancaman bagi orang yang sombong di akhirat kelak. Yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amthaludz dzur yata'uhumun nas. Bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbangga hari kiamat dikumpulkan wujudnya kecil. Ya, wujudnya kecil seperti semut sebesar biji sawi. Ini balasan, biasanya balasan di akhirat itu berkebalikan dengan wujud atau sikap seseorang ketika dahulu di dunia. Orang yang dia berbangga diri, ya, menganggap dirinya hebat, di akhirat dikumpulkannya kecil. Yang dia terinjak-injak manusia ketika yaumul mahsyar. Ya, dia terinjak-injak manusia ketika yaumul mahsyar. Orang yang dia korupsi, nilep, ya, orang nggak tahu di dunia ketika dia nilep, ya, ketika dia korup miliaran triliunan, hari kiamat dia memanggul semua yang dia korup. Kalau dia nilepnya sapi, dia panggul sapi. Nilep kambing, dia panggul kambing. Nilep onta, dia panggul onta. Berapa banyak harta yang dia nilep, dipanggul semua sama dia. Orang yang menimbun harta tidak bayar zakat, sudah kita bahas. Ya, maka emas perak hartanya jadi wasilah untuk dipanaskan, kemudian disetrika jidatnya, rusuknya, punggungnya. Seperti itu di akhirat balasan orang sesuai dengan jenis perbuatannya masing-masing. Ya, sesuai dengan jenis perbuatannya masing-masing. Ya, di antara sombong, kata para salaf, awwalu dzambin usiyallah al-kibru. Maksiat pertama yang Allah didurhakai dengannya adalah kesombongan. Yani sombongnya iblis. Sombong iblis laknatullah. Itu maksiat pertama. Iblis tadinya, sebagian riwayat menyebutkan, ya, riwayat-riwayat tentang iblis, bahwa iblis tadinya hamba Allah yang soleh. Dia hamba Allah yang ahli ibadah. Sebagian mengatakan bahwa dia ahli ibadah selama 1000 tahun, beribadah bersama malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Adam diciptakan, Adam itu makhluk terakhir. Adam itu diantara makhluk terakhir. Langit bumi sudah ada, surga neraka sudah ada, malaikat sudah ada, iblis sudah ada, jin sudah ada. Adam diantara makhluk terakhir. Ternyata Allah lebihkan Adam alaihi salam. Ya, Allah lebihkan Adam alaihi salam. Allah berikan dia ilmu yang Allah tidak berikan. Ilmu itu hatta kepada para malaikat. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Ya. Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam, tidak ajarkan kepada malaikat. Kemudian Allah sodorkan kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba kamu tahu tidak, ya, ilmu tentang nama-nama ini.
Malaikat taslim kepada Allah, tidak sombong, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau berikan. Allah lebihkan Nabi Adam dengan ilmu di atas sekalian makhluk, sehingga Allah perintahkan makhluk untuk sujud penghormatan. Dahulu syariat Nabi Muhammad sujud dua macam. Satu, sujud penghormatan boleh sesama makhluk. Dua, sujud ibadah. Sujud sebagai ibadah hanya kepada Allah. Yang kisah-kisah sujud di kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sujud penghormatan. Ya, kisah Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Takwilnya di akhir surat Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihissalam, 11 saudaranya, dan tapi bukan ibunya Nabi Yusuf. Ibunya Nabi Yusuf sudah meninggal duluan. Nabi Ya'qub punya 2 istri yang ketika itu masih boleh menikahi 2 saudari, ya, 2 saudari sekaligus. Ibunya Nabi Yusuf sudah meninggal lebih dahulu. Ini ibu yang 11 saudara, dia masih hidup. Semuanya sujud kepada Yusuf. Itu sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Iblis diperintahkan untuk sujud penghormatan, dia tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk sujud. Ya. Maka ini karena dia kesombongannya. Ya, kesombongannya dalam ayat lain. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya, merasa lebih baik daripada Adam alaihi salam. Merasa lebih baik karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Maka ini ya maksiat pertama yang Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengannya, yakni sifat sombong tersebut. Yang hakikat sombong, definisi sombong, Nabi SAW menjelaskan di hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Hakikat sombong menolak kebenaran, merendahkan manusia. Ya, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Ya. Kata Imam Ibnu Abi Hubairah, beliau menjelaskan ya tentang definisi ini. Qala Imam Abu Ubaidah, ghamtun nas al-ihtiqar lahum wal istira. Ghamtun nas, makna ghamtun nas, dia menyombongkan diri, merendahkan manusia. Wal kibru alladhi yakunu mithqalu dzarratin wa yuhramul jannah wa yujibun nar wal kibru fi ibadatillah. Wa amma takabburul adamiyyin ba'dhum 'ala ba'din, ya, wal fakhru bil alba wal buyut huwa alladhi akhraja iblis minal jannah. Wallah, sombong itu dia bertingkat. Ada sombong yang dia tingkatnya dekat dengan kekufuran, kesyirikan. yakni sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Ini biasanya orang-orang ateis. Orang ateis ya, yang katanya mereka menganggap dirinya berakal. Kenapa rata-rata seperti itu? Nah, rata-rata mereka takjub dengan akalnya sendiri, menyombongkan diri. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, ini sombong yang paling buruk diantaranya, menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga tingkat yang sombong sesama manusia, sesama makhluk. Ya, maka itu juga ya tergolong sebagai dosa besar. Ya, dalam sebagian ayat, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak cinta kepada setiap orang yang menyombongkan diri, ya lagi berbangga diri. Ya. Kemudian ya di hadis yang lain, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima faqalatil jannah ya rabbi ma yadkhuluni du'afa'un nas wa suqatuhum faqalatin nar uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Ya, diskusi atau perdebatan antara surga dan neraka. Wahai Allah, kenapa tidak masuk kepadaku, yakni kepada surga, kecuali rata-rata orang yang lemah, orang yang kecil. Orang yang lemah, orang yang kecil. Kenapa? Karena rata-rata orang lemah, orang miskin, orang papa,
Dia ada sifat sombong tidak? Rata-rata dia tidak ada sifat sombong. Kenapa? Karena sombong itu biasanya beriringan dengan kelebihan yang dimiliki seseorang. Orang punya harta kemudian sombong, orang punya kepintaran kemudian sombong, ya, orang punya jabatan kemudian sombong. Biasanya sifat sombong seperti itu. Dia beriringan dengan kelebihan yang dia miliki. Orang sebaliknya, orang fakir miskin, orang miskin tidak memiliki kelebihan harta atau bahkan memiliki kekurangan, ya, maka biasanya dia kosong dari sifat sombong. Ya, biasanya kosong dari sifat sombong. Sebaliknya neraka, ya, dia dilebihkan masuk ke dalamnya orang-orang yang berbangga diri lagi sombong. Ya, orang-orang yang sombong maka dimasukkan, ya, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ya, kata Imam Az-Zahabi, di antara sombong, ya, yang paling parah, ya, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun mutasallitun wa ghaniyun la yu'addi zakah wa faqirun fakhur. Di antara 3 golongan yang mereka lebih dahulu masuk neraka, pemimpin yang mutasallit. Mutasallit itu zalim, suka memukul kepada rakyatnya, ya, suka merampas hak rakyatnya. Wa ghaniyun la yu'addi zakah, orang kaya tapi tidak bayar zakat. Orang kaya tidak bayar zakat, hartanya banyak, miliaran, triliunan, tapi tidak bayar zakat. Zakat maksimal hanya 2,5% dari hartanya. Bayangkan, harta lain masih banyak, zakatnya tidak dibayar. Wa faqirun fakhur, orang yang miskin sombong. Orang yang miskin sombong. Ini diantara 3 golongan, ya, yang lebih dahulu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Imam Zahabi, ya, jelaskan juga mudarat-mudarat sombong ini, ya. Wa asyarrul kibri man takabbara 'ala al-'ibad bi'ilmihi wa ta'adhama fi nafsihi bi fadilatihi fa inna hadha lam yanfa'hu 'ilmuhu. Kalau kita anggaplah memiliki kelebihan di satu sisi, apakah ilmu atau, ya, amalan soleh atau ibadah, maka tidak boleh sombong juga dalam hal ini. Di antara sombong yang paling buruk orang yang sombong dengan ilmunya. Dia memiliki ilmu, memiliki fadilah yang harusnya tidak sampai membawanya kepada sombong, tapi dia malah sombong. Ta'allama fi nafsihi bi fadilatihi, dia berbangga diri dengan keutamaan tersebut, keutamaan ilmukah atau keutamaan ibadah atau keutamaan amalan. Fa inna hadza lam yanfa'hu ilmuhu, ini orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Fa inna man talaba al-ilma lil akhirah kasarahu ilmuhu wa khasha'a qalbuhu wastakanat nafsuhu wa kana 'ala nafsihi bil mirsad fa lam yaftur anha. Orang yang dia menuntut ilmu, belajar, orang ngaji, nah, maka ini juga Allah wasiat kepada, ya, sebagian, ya, jamaah atau bapak atau ibu yang anggaplah dia udah ngaji, udah lama, ya, udah lama ngajinya, maka sepatutnya ilmunya itu menundukkan dia, ya, dia menjadi lebih khusyuk, lebih takut, lebih khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia lebih banyak memperhatikan dirinya, lebih banyak muhasabah, ya, nafs, yang memperhatikan, menghisab dirinya. Bal yuhasibuha kullu waqtin, ya, fa in ghafala anha, ya, jamahat 'anil tariqil mustaqim wa ahlakathu. Sepatutnya dia menghisab dirinya sendiri, jangan sampai dia lalai, ya, apalagi dia tadi berbelok dari jalan yang lurus, yang itu malah membinasakan. Wa man talaba al-ilma lil fakhri war riyasah wa nazara ila al-muslimina syuzran wa tahamaqa alaihim wasdara bihim fahada min akbaril kibri. Orang yang dia menuntut ilmu, anggaplah dia ngaji, ya, tapi tadi dia dalam rangka kesombongan atau supaya dalam rangka memimpin. Ini juga Allah, ini wasiat Imam Zahabi untuk para ulama, justru untuk para ulama bagian akhir, ya, untuk para asatidah, para masyayikh. Kadang ketika,
seseorang menuntut ilmu dia banyak, itu kadang ada unsur ya dia ingin jadi ketuanya ulama. Oh, ini ada ustadz kan banyak nih, masyayikh banyak nih, ya ulama anggaplah di daerah itu banyak, ya kadang mungkin berhubung dia belajarnya sudah jauh atau titelnya udah ya, S2, S3 segala macam, ya, S-teler, dia ingin jadi lebih daripada yang lainnya, ustadz yang lainnya, syekh yang lainnya, ulama yang lainnya. Maka ini buruk sekali yang seperti ini. Ya, ilmu itu dipelajari tujuannya bukan untuk itu. Ya, ilmu itu dipelajari tujuannya bukan untuk demikian. Tidak, bukan dirinya sebagai anggaplah ketuanya ustadz-ustadz, ketuanya masyayikh, ketuanya para ulama. Tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala turunkan ilmu kepada manusia itu bukan dalam rangka seperti itu. Ini di satu sisi. Di sisi lain, para ulama, para imam yang hebat, yang mereka diakui keimamannya, itu tidak akan mereka harum namanya ketika mereka memiliki sifat seperti ini. Ya, Imam Malik. Apakah Imam Malik orang yang berbangga di antara ulama Madinah? Imam Malik orang paling hebat ya. Imam paling hebat di kota Madinah. Apakah dia imam yang paling berbangga di kota Madinah? Tidak. Ya, tidak. Justru para imam yang hebat itu, kalau kita baca biografinya, itu mereka sifatnya tawadhu, ya. Tawadhu ketika sesama ulama. Di kota Madinah, itu ulama Madinah banyak, bukan hanya Imam Malik saja. Ada Imam Ibnul Majishun, ada Imam Ibnu Abi Dhi'bin, ada Imam Ad-Darawardi. Tapi kenapa Imam Malik namanya lebih harum? Tadi dia tidak sombong, bahkan Khalifah sempat menawarkan, wahai Malik, kitab kamu Muwatta kita pasang saja jadi kitab negara. Nih kita pasang jadi kitab negara, ulama lain harus tunduk kepada Muwatta Imam Malik. Imam Malik tidak mau. Imam Malik malah menjawab, innan nasa qad ittala'u ala asya' lam nattali' 'alaiha. Para ulama lain mereka sebenarnya punya ilmu, sudah tahu, bahkan mereka tahu ilmu yang saya tidak tahu. Maka jangan dipaksakan kitab saya buat ulama yang lain, negeri-negeri yang lain. Ya, itu rata-rata ulama atau para imam yang namanya harum. Mereka itu sifatnya tawadhu, ya. Tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki yang berbangga diri seperti itu. Ya. Kemudian, ya, dosa besar yang berikutnya, yang ini kiranya banyak di negeri kita, syahadatuz zur, bersaksi palsu. Ya, bersaksi palsu. Ya, Allah, ini kiranya teman-teman memperhatikan atau tidak. Di negeri kita ini pengadilan, peradilan itu banyak pengadilan dagelan, ya, kalau saya boleh bahasakan pengadilan dagelan. Ya, katanya pengadilan, peradilan, hakim, ada jaksa, ada yang orang lemah, tapi semuanya dagelan. Ya, saksinya pun palsu, saksinya disuap, jaksanya disuap, hakimnya aja disuap. Ya. Maka ini ancaman bagi orang-orang yang seperti itu. Ya. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman. Ini ciri ibadur rahman di surat Al-Furqan. Di antaranya ibadur rahman, hamba Allah yang baik, hamba Ar-Rahman, walladzina la yashhaduna az-zura, adalah hamba-hamba Allah yang tidak bersaksi palsu. Ya, tidak bersaksi palsu. Dan juga sebagian athar uddilat syahadatu zur bil isyraki billah, disejajarkan bersaksi palsu dengan kesyirikan, disejajarkan bersaksi palsu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abi Zamani Al-Maliki, beliau punya kitab Ushulus Sunnah. Beliau punya kitab Ushulus Sunnah. Ya, orang itu mungkin tidak masyhur, tapi itu kitab akidah Sunnah, bagus sekali. Saya punya kajian itu di Cikarang. Itu cukup besar kitabnya, dan di antara kitab akidah yang cukup lengkap. Di situ ada bab ma qurina ba'di dzunub bil isyrak. Bab sebagian dosa itu disebutkan, didekatkan dengan lafaz kesyirikan.
dengan lafaz kesyirikan. Apa maknanya ini? Dosanya ini, apakah pelakunya sudah kafir keluar dari Islam atau tidak? Apakah sudah kafir keluar dari Islam atau tidak? Di antara dosa besar yang seperti itu, yang didekatkan, diiringkan dengan kesyirikan, bersaksi palsu. Ya, bersaksi palsu. Yang tafsiran yang Allah singkatnya, tafsiran yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abi Zamani, apakah pelakunya berarti kafir dan syirik? Bukan. Ya, akan tetapi pelakunya telah melakukan dosa besar. Yang dosa besar ini bukanlah sifatnya kaum mukminin. Dosa-dosa besar seperti ini dominannya harusnya ya itu pelakunya bukan sifat kaum mukminin yang semisalnya, bukan sifat kaum mukminin, kaum muslimin yang semestinya. Ya, maka dia diiringkan dengan sifat kekufuran, kesyirikan. Karena yang biasa seperti itu orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Barangkali sebagian masih ingat, kalau saya masih ingat karena beritanya sering diulang. Dahulu Amerika ketika nyerang Irak, ingat tidak awalnya gimana tuh? Itu pun ada tuh saksi palsu tuh, anak perempuan tuh, dubes, saya lupa dubes negara Arab mana untuk Amerika, yang dia katanya bersaksi, oh iya itu di Irak itu presidennya gini-gini, anak kecil dibunuh, dipenggal segala macam. Itu dia bersaksi palsu seperti itu di depan PBB, hingga akhirnya itu melegalkan Amerika untuk invasi ke Irak. Paham? Itu ini kalau saksi palsu yang dia berimbas kepada kezaliman yang teramat banyak, menumpahkan darah yang teramat banyak, maka jelas itu lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari saksi palsu seperti itu Amerika hingga nyerang Irak bertahun-tahun, entah berapa juta muslim yang mati, berapa orang yang dia kehilangan keluarganya, ya. Berapa pula laki-laki yang dia disiksa di penjara-penjaranya, berapa pula perempuan yang dia diperkosa, ya, gara-gara sebab saksi palsu seperti itu. Ini maka hati-hati saksi palsu, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan orang yang dia melakukan peradilan, pengadilan, dagelan seperti ini, saksi palsu seperti ini, yang dia kemudian dapat haknya, tapi itu secara zalim. Dia dapat haknya tapi secara zalim, kata Rasulullah, itu potongan api neraka. Ya. Nabi SAW menyebutkan, innakum takhtasimuna ilai, kalian bermusuhan lapor kepadaku. Ya, kalian bermusuhan lapor kepadaku, dua pihak. Yang sebagian punya saksi palsu dan sebagian saksinya jujur. Tapi kadang kepintaran berbicara kan tidak sama ya semua orang. Kadang orang jujur tidak pintar berbicara. Kadang orang bohong saksi palsu pintar ngomong, ya kan? Ya, hakim hanya menghukumi sesuai zahir. Hakim dalam peradilan Islam yang benar hanya menghukumi sesuai zahir, bukti yang ada. Innakum takhtasimuna ilai, kata Rasulullah, kalian saling melapor kepadaku, ya. Wala'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd, barangkali sebenarnya sebagian orang salah lebih pintar berhujjah, lebih pintar bersaksi palsu, lebih pintar bohong sebagian orang. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa sebenarnya ini hak orang, gara-gara saksi palsu, gara-gara pintar ngomong, diambil hak orang, dikasih ke dia, ya, kasih kepada yang bohong ini, yang saksi palsu ini, yang orang sebenarnya zalim ini. Kata Rasulullah, hak ini sebenarnya potongan api neraka. Ya, hak ini yang diambil secara zalim hakikatnya adalah potongan api neraka. Ya. Bahkan saya pernah, ya, saya waktu itu sudah besar, saya menyaksikan tadi, saya bilang makanya di negeri ini banyak peradilan dagelan. Dan sebagian kerabat saya, dia bermusuhan juga masih sama kerabat, sesama kerabat itu, ya, sesama kerabat, ya, yang satu zalim sebenarnya, yang satu zalim, dia banyak duit dan zalim, ya, ribut dengan yang kerabatnya miskin. Akhirnya apa? Yang kerabat yang miskin ini dipenjara. Ini mereka muamalah
berujung kepada ribut di pengadilan, ya. Tapi di belakangan diketahui bahwa ternyata yang kerabat yang kaya ini dia sudah nyuap, dia jual tanah untuk nyuap polisi, jaksa dan hakim. Ini dagelan ya, hingga di penjara itu, ya. Hingga berujung di penjara sampai berbulan. Bayangkan itu saksi palsunya udah nyewa, ada jaksanya pula disuap sampai jual tanah segala. Ya, maka ini kacau ya. Dan saya lihat hakimnya itu udah jelas gak adil. Ketika yang kerabat kaya ini ngomong, dibiarkan ngomong sampai selesai. Yang kerabat yang miskin ngomong, setiap ngomong dipotong. Oh nggak gitu, dipotong terus omongannya. Itu saya lihat itu, ini kenapa begini? Saya udah besar waktu itu SMA. Ini kenapa pengadilan begini? Belakangan setelah bertahun setelah yang kerabat miskinnya di penjara, akhirnya ada yang tanah itu dia sudah keluar dari penjara, tidak bisa diselesaikan transaksinya kecuali dengan tanda tangan dia. Ya, tidak bisa diselesaikan transaksinya kecuali dengan tanda tangan dia. Akhirnya polisi yang bilang itu saudara kamu yang bayar pakai tangan sebagian tanah itu. Ini kacau ya. Ya, dan ini banyak tidak di Indonesia? Banyak ya. Ini peradilan yang kacau seperti ini sangat banyak sekali. Bahkan tadi sampai menyewa saksi-saksi palsu, disuap kamu bilang begini-begini saja, bilang begini-begini. Jelas maka itu semua ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam hadis yutba'ul mu'minu 'ala kulli syai' laisa al-khiyanah wal kadhib. Ya. Mukmin itu bisa dia bersifat segala macam kecuali khianat dan dusta. Kecuali khianat dan dusta. Itu bukan sifat mukmin. Ya, itu bukan sifat mukmin yang semestinya. Bahkan dalam hadis la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajibu lahun nar. Tidak akan bergerak kaki orang yang bersaksi palsu hingga wajib atasnya api neraka. Banyak sekali ancaman-ancaman ya bagi orang-orang yang seperti ini. Ya, orang yang bersaksi palsu, ya, yang dia memakan harta yang haram dan biasanya dia beriringan dengan suap tadi. Ya, beriringan dengan suap, maka semuanya itu ya wasilah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah ini. Ya. Allah sudah sedikit ya, kiranya ini yang bisa kita bahas dari materi. Ya, silakan kalau ada yang tanyakan atau yang diskusikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai definisi khamar. Ya. Tanya dengan obat-obat yang mengandung alkohol dan makanan yang diproses seperti apel dan minum. Iya. Khamar itu disebutkan definisinya dari sebagian athar sahabat. Kalau tidak salah Umar bin Khattab, ma khamarul aqla, sesuatu yang dia bisa menutup akal. Sesuatu yang dia bisa menutup akal, yakni menutup akal sehat dia. Orang yang mabuk, lihat akal sehatnya tertutup tidak? Tertutup, tingkah lakunya jadi aneh kan? Orang yang mabuk itu biasanya tingkah lakunya jadi aneh, ya, ngomongnya jadi ngelantur, jadi ceplas-ceplos. Maka ini khamar, ya, maka ini khamar. Ini dia menutup akal sehat orang, ya, dia menutup akal sehat orang. Semua yang bersifat itu maka itu khamar. Apakah khamar identik dengan alkohol atau tidak? Ini yang dibahas. Apakah khamar identik dengan alkohol atau tidak? Alkohol itu orang, kalau yang saya ingat dari pelajaran sebagian kimia, itu dia rantai karbon, ya. Rantai karbon, kalau tidak salah etanol, ya. Etanol apa itu dia? Dia sebagian rantai karbon. Rantai karbon kan macam-macam tuh. Metanol, ada etanol, propanol, macam-macam ya. Waktu saya ya.
Ya, CO2 juga. Ada sebagian alkohol itu salah satu jenis dari rantai karbon itu, ya. Yang kemudian apa? Alam di antara sifatnya ada yang memang bisa bikin mabuk, tapi saya tidak melihat dia bukan, yakni alkohol itu bukan dia sifat, kalau bahasa usul fiknya bukan sifat mutorid namanya, bukan sifat mutorid. Dia alkohol itu bukan sifat yang senantiasa beriringan dengan mabuk, ya tidak. Jadi bisa sebagian minuman itu mabuk tapi bukan karena alkohol, dan bisa makanan atau minuman ada alkohol tapi diminum mabuk, tidak, belum tentu, ya kan? Ada suatu makanan minuman dia ada alkohol tapi dia tidak mabuk, maka yang patokan dalam Islam itu adalah sifat mabuknya, adalah sifat mabuk, dia bersifat memabukkan atau tidak, bukan karena rantai karbon, alkoholkah atau apa, ya itu bukan karena itu. Karena tadi seperti tape ketan, makanan Sumatera itu, ya, itu kalau diminum mabuk kan, paling mencret doang, sakit perut ya, mabuk mah enggak, ya, paling mencret itu katanya alkoholnya tinggi itu, ya. Saya kalau lagi pulang kampung atau saudara dari Riau, makan itu bisa habis, saya nggak makan nasi, makan itu malah. Nah, itu saya suka banget itu. Itu katanya alkoholnya tinggi, tapi kalau kita makan nggak mabuk, itu tidak akan mabuk, paling sakit perut, mentok-mentok sakit perut. Ya. Maka Allah tadi dia alkohol dan mabuk bukan sifat, kalau dalam usul fikih itu namanya bukan sifat mutorik, bukan sifat yang senantiasa beriringan, bukan sifat yang senantiasa beriringan. Bisa mabuk tanpa alkohol. Seperti narkoba itu zat kandungannya bukan karena alkohol, ya, tapi zat-zat narkotika, bukan alkohol, tapi dia memiliki sifat memabukkan. Ini haram, ya, ini haram karena dia punya sifat mabuk walaupun tidak ada alkohol. Jadi ada sebagian makanan atau minuman dia ada alkohol, ya kadar sekian, tapi dia tidak mabuk, maka Allah patokannya adalah sifat mabuk, ya, patokannya adalah sifat mabuk itu ketika kadar alkoholnya plus sampai menimbulkan sifat mabuk, baru itu yang haram, ya, baru itu yang diharamkan. Ketika walaupun ada kadar alkoholnya, ya, seperti anggaplah brem atau tape atau tadi tape ketan, makanan orang Sumatera, ya, atau makanan apapun itu, orang makan itu, minum itu tidak akan ceritanya dia mabuk, maka ini tidak mengapa. Ya, maka itu tidak mengapa karena tadi ilat hukum yang ada di dalil bukan keberadaan alkohol tapi keberadaan sifat mabuk, ya, akan tetapi keberadaan sifat mabuk bukan keberadaan alkohol itu, ya. Allah a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya terkait nabis, jadi air rendaman seperti air rendaman kurma gitu kan? Nabis apa? Yang buat rendaman apa sih istilahnya itu kayak sekarang tuh? Ini yang ditanya nabis yang zaman dahulu atau zaman sekarang? Zaman dahulu. Ya. Berarti air kurma yang direndam itu, misalnya Ya. seharian atau 2 hari. Nah kita memang bertujuan untuk merendam itu buat diminum ya. Ya. Minum. Nah tapi kan kita nggak tahu nih proses fermentasinya, mungkin bisa jadi terlalu lama Ustaz. Kita tujuannya bukan membuat fermentasi buat alkohol ya Ustaz, buat homer, tapi buat nabis gitu ya. Terus kita minum ternyata fermentasinya kuat tuh, misalnya keluar etanolnya besar sehingga memabukkan, itu hukumnya gimana Ustaz? Minuman nabis itu sudah ada memang dari zaman dahulu. Sebagian riwayat, oleh karena itu sebagian riwayat itu dia sebagian hadis bahkan Nabi SAW melarang nabis fil muzaffat, di sebagian jenis bejana. Ini orang itu ada yang bejana tanah liat atau bejananya dari labu. Itu ada sebagian hadis Nabi SAW melarang bejana-bejana itu. Kenapa? Karena bejana itu kalau direndam nabis jadi cepat jadi khomer. Sehingga apa? Islam itu melarang sadud dzari'ah, melarang pintu kepada situ.
ya, melarang pintu kepada hal itu. Nabi SAW melarang jenis bejana hantam, bejana muzaffat, yakni dia bejana yang kalau direndam Nabi di situ cepat jadi khamar. Jadi apa? Nabi SAW menutup langkah ke sana. Anggaplah sebagian riwayat juga ketika Nabi 1 hari biasanya tidak mabuk, 2 hari itu tidak mabuk, 3 hari itu mungkin mabuk, hari ketiga itu sudah potensi bisa menyebabkan mabuk. Maka sebagian riwayat itu Nabi SAW memberikan rukhsah Nabi yang sehari 2 hari saja, ya, rendaman yang hanya direndam sehari 2 hari saja. Hari ketiga atau biasanya ketika nabinya sudah agak berbusa atau baunya pekat, itu tidak boleh, ya. Nah, maka itu ya sepatutnya seperti itu. Ketika dia sudah 3 hari atau sudah agak berbusa atau baunya sudah pekat, sudah seperti bukan kurma, tandanya dia sudah berubah itu, ya, maka itu tidak boleh, ya. Anggap kalau dia meminum, menduganya dia masih nabi, yakni masih perasan kurma, kemudian diminum dia ternyata mabuk, maka Allah, ya, itu tergantung dari dugaan kuat awal. Ketika dugaan kuatnya sebenarnya itu tidak memabukkan, qadar Allah ternyata memabukkan, maka dia tidak salah namanya. Itu kalau dalam usul fikih namanya ada as-sukrul muta'addi, mabuk karena perbuatan melampaui batas dia. Ada sukrul ghairul muta'addi, orang yang mabuk tapi dia tidak melampaui batas. Itu jenis mabuk yang seperti ini. Jadi mabuk bukan karena perbuatan melampaui batas dia. Dia mampir ke rumah, anggaplah ke rumah saudaranya yang Kristen, dia minum, nggak tahu kira minuman biasa, ternyata mabuk. Nah, itu bukan mabuk yang dia terhitung berdosa. Itu mabuk yang bukan perbuatan melampaui batas dari dia. Kalau tadi dia menduganya tadi, itu tidak sampai mabuk, ya. Tapi secara hukum apa Ustaz? Makruhkah kalau minum itu atau boleh aja berubah? Yang najis yang boleh? Walau secara hukum saddu dzari'ah harusnya tidak boleh, walaupun dia tidak sampai tidak sampai kuat derajat haram. Tapi Islam biasa seperti itu. Islam itu menutup pintu ke arah sana. Berzina haram, tapi bunyi ayatnya la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Islam itu melarang bukan pada titik zina kemaluannya, bukan, tapi semua wasilahnya juga dilarang. Ya, semua yang menghantarkan kepada sana itu dilarang. Tapi walaupun dia tidak pada tingkat keharaman yang khamar pasti, tidak pada tingkat keharamannya khamar pasti, tapi tadi ya itu juga telah dilarang wasilah-wasilah kepada sana, ya. Allah a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapatnya Pak Ustaz terkait dengan rokok. Apa? Rokok. Ya. Baik rokok elektrik maupun yang mandiri. Ya. Hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Yang kedua surat An-Nisa ayat 29 itu janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Dan ada salah satu ustaz Salafi bahwa jelas rokok itu adalah benda atau barang yang tidak bagus, karena dalam rokok nggak ada makna dengar mengucapkan sebelum rokok itu membaca Bismillah. Nah, terus kita lihat mohon pendapat Ustaz. Ya. Rokok, ada seorang kiai, ya, rokok nggak ada dalilnya. Secara dalil spesifik, karena dalil khusus spesifik memang tidak ada. Tapi Islam oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan dalil bunyi Quran terbatas tidak? Terbatas, Quran kan terbatas, hanya 604 halaman. Ya. Hadis Nabi pun terbatas.
Tapi kenapa Islam agama yang sempurna? Kata Imam Ibnu Rushd, ya, Islam itu agama yang sempurna karena dalil yang terbatas ini dia mampu mengcover perbuatan, peristiwa, hukum-hukum yang tidak terbatas. Karena dalam Islam itu ada metode-metode perluasan ijtihad. Ya, dari dalil yang terbatas itu dia bisa untuk mengcover hal-hal yang lebih luas dari itu, yang lebih luas cakupannya, apakah dari sisi kehalalan atau dari sisi keharaman. Memang betul di antara istidlal para ulama yang itu mengharamkan rokok itu di antara ayat-ayat yang sudah Bapak sebutkan itu, ya, sehingga apa, ketika dia tadi sudah ada sifat mudarat, maka dia kuat memang unsur itu terlarang, ya, kuat dia unsur terlarang, walaupun dalam spesifik mah tidak ada. Ataupun yang ditanyakan dari perkataan Ustaz itu maksudnya gimana? Ya, tidak ada orang merokok itu, belum pernah terdengar orang merokok itu, belum merokok itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu dalil haram. Ya. Kalau pendalilan haram dari sisi itu kurang spesifik ya, kalau saya kira kurang mengena. Ya, kurang mengena, lebih mengena yang pakai keumuman ayat bahwa dia mudarat, dan sudah sepakat dokter-dokter yang dia ahli kesehatan dan Islam mempertimbangkan perkataan mereka di bidang yang mereka ahli bahwa rokok itu dia yang mudarat bagi paru-paru, bisa menimbulkan kanker segala macam. Maka karena dari sisi mudaratnya itu, ya, karena dari sisi mudaratnya tersebut. Kalau dalam kitab fikih, ya, kenapa masih banyak anggaplah kiai-kiai yang merokok? Di kitab fikih ada kitab fikih yang mutaakhirin namanya, di Hasyiah Fathul Qarib, ya, Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qarib, itu kitab fikih Syafi'i mutaakhirin. Di situ disebutkan hukum rokok, ya, itu dia ulama abad ke-12 Hijriah kalau tidak salah, sekitar abad ke-12 Hijriah. Itu di situ ada bahasan hukum rokok. Orang kiranya hukum rokok yang ketika itu maksudnya cerutu, ya. Itu cerutu yang dia bahas, ya. Di situ dikatakan bahwa ulama Syafi'iyah ketika itu khilaf 3 mazhab tentang hukum rokok. Ada yang mengatakan mengharamkan karena tadi, ya, indor, kalau dia terbukti punya sifat mudarat maka dia haram. Ada yang mengatakan mubah, boleh. Kenapa? Karena tadi tidak ada dalil spesifik, ya, yang mengatakan mubah karena tidak ada dalil spesifik. Ada yang mengatakan makruh, Loh, kenapa makruh? Karena rokok mungkin menurut pertimbangan Imam Al-Bajuri, cerutu, tembakau itu bau gak? Tidak bau, ya, sifat dominannya bau, yani baunya tidak enak, baunya tidak sedap, sehingga dia kias di zaman Rasulullah dengan hadis bawang. Karena Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang makan bawang jangan dekati masjid. Di situ makruh makan bawang tanpa dimasak. Sebagian fuqaha mengatakan mengkiaskan ke sini karena dia sifat makanan minuman yang berbau kurang enak maka hukumnya makruh. Orang itu yang di Hasyiah Al-Bajuri, walaupun rata-rata para fuqaha atau para lembaga fatwa negeri-negeri kaum muslimin di negeri-negeri Islam rata-rata menghukumi haram. Rata-rata itu menghukumi haram. Tapi apakah dia disepakati atau ijma'? Tidak, ya, tidak sampai disepakati atau ijma'. Ya, bahkan saya sempat diskusi sama kawan saya yang dia lembaga fatwa Muhammadiyah. Apakah rokok itu sudah sampai tingkat putusan, yakni putusan disepakati di Muhammadiyah? Katanya tidak. Ya. Yang tulisan mengatakan fatwa haram ada, tapi tidak sampai putusan ormas Muhammadiyah. Ini tidak sampai disepakati di kalangan mereka. Apalagi kalau kalangan, ya, teman-teman NU, ya, itu sulit mereka mengharami itu. Ya. Karena di Hasyiah Al-Bajuri, Al-Imam Al-Bajuri hanya menghukumi makruh. Itu di antara kitab fikih Syafi'i yang mutaakhirin, itu di situ hanya makruh saja.
Adapun Hasyi Al-Bajuri jujur menyebutkan ada khilaf, ada 3 qaul. Ada yang qaul yang menyebutkan haram. Ya. Wallahu tapi rata-rata para fuqaha itu negeri-negeri Islam atau Brunei, Malaysia yang dekat-dekat dengan kita rata-rata sudah memfatwakan haram. Lembaga-lembaga fatwa itu sudah memfatwakan haram. Ya. Maka tetapi tadi dia memang penggunaannya dalil umum ya untuk masalah spesifik rokok tersebut. Wallah mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Ya insyaallah kita lanjutkan di majlis-majlis yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.